tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan saya Ferry. Nah, ini kembali lagi ke markasnya Gus Haja yang ada di Ya situ. siap. Ngomongin apa Mas? Kopi Gus. Ngopi seruput iki. Iki anak kopi ini tapi gak ono. Dua cangkir yang luar biasa ini loh. Pesan apa sampean Bang? Pesen Arabica Kintamani tobruk lah. Tobruke kali ilang. Iya. Tak Favorit. kayak gitu. Lah biar kelihatan. Sin cilik. Ini ciri apa itu? Oh, espresso jadi Mas Erik tadi. Bo. Gak blukek songi gitu. Ini cangkir ke-6 ke-7 berarti. Bo, aku 5 wis ampun Mas. Iya. Nah, iki nek kemarin kan jari ini sampai kita sepakat membahas macam-macam perlakuan kopi ya. Nggih. Nah, ono sing jari ini arek-arek sih ono sing full wash, semi wash. Nek wash kan diubah tuh. Diubah. Nah, iku ngombahe kopi iku padha karo ngombah klambi ta gak sih? Iya, kurang lebih. Iya. Iki langsung masuk pada tema. Nah, langsung ae. Tapi tak nyeruput dhisik. Iya, aku Jenenge- kurang pesen iki, Bang. Apa jenenge? Aman besok. Sobat ngopi mohon izin nyeruput dulu. Arabica Kintamani. Arabica Kintamani tobruk lah, tobruknya itu. Iya, Nek teko rasane. enak Gus. bedane anu. Cara Arabica Kintamani karo Gayo iku ndek ndi? Di kalau orang bilang profil rasanya, Gus. Profil rasanya ada sedikit beda. Cara ngono profil rasanya Kira-kira fruity-ne atau Fruity-nya apanya? beda, terus mungkin bodinya beda, terus nutinya juga beda. Nah, itu berarti profilnya agak beda. Kira-kira ngono. Iku kalau misale ini kan pasca di roasting ya. Nggih. Pasca di roasting. Siap. Itu beda nggak? Misalnya roastingannya sama. Nggih. Kalau sebelum roasting kan ada perlakuan setelah panen, ada Nggih. perlakuan. Perlakuan itu kira-kira bikin rasa yang beda atau ada pengaruhnya nggak ke rasa? Sangat banyak Atau pengaruhnya. bodinya juga terasa? Sangat banyak pengaruhnya pokoknya. Jadi kalau kopi itu kan bijinya, biji yang baik itu pengaruhnya terhadap rasa itu sekitar 60%. Biji. Biji 30% hasil roastingnya, 10% kalau orang-orang bilang nyeduhnya. Pokoknya nyeduhnya bener ya gak nemen-nemen, tapi biji itu sangat pengaruh Bos. Makanya Amit Mas, iki Iya. koba iki. iya. Apa Cek gak diarani ana glodok. terlalu semangat. Mundur titik ae. Mundur titik. Iya. Nah, Jadi biji itu sangat pengaruh. Mm-mm. Jadi biji kan ada yang menurut saya kualitasnya baik, kualitasnya standar atau bahkan di bawah standar, itu sangat beda. biji ini teko panen tok atau sampai dengan sebelum roasting? Biji dari panen, dari ketinggian tanah, kenal dari bibit, Ya. dari ketinggian tanah, dari perlakuannya, maksudnya proses tanamnya, perlakuannya, petiknya, Petik pengaruh. pengaruh deh. Pasca panennya, jemurnya, pengaruh semua. Oh. Nah, makanya ada orang bilang kalau sebagai pengetahuan abangan indah bahasa endean ya. Iya. Pengetahuan bagi kita teman-teman sama-sama belajar. Jadi ada setelah panen itu ada beberapa, ada yang olahan kering, Heeh. kemudian olahan basah dan olahan yang fermentasi. Nah, itu gampangannya ngono. Oh, cara nek pari Mas ya. Nggih. Nek pari sadurunge biasanya kan setelah dipanen, Nggih, nek wong biyen digeblok. betul. Saiki dirontok Perontok mesin. di mesin Iya, perontok. huler. Diuler. Iya. Dirontokno dhisik, mari kan ono dijemur. Nggih. Di kopi apa ono proses-proses tahapan itu? Ada. Jadi kopi setelah dipanen, Mm-mm. kemudian dipilah, biasanya kan dipilah kan bisa petik merah. Kalau idealnya kan petik merah, kemudian dihuling, diupas. Dari Kopi yang cherry yang merah-merah itu cherry ini, dikupas. Kemudian ada yang semi wash, dikupasnya pakai air, kemudian dijemur.
Semi wash gitu ya. Dikupasnya pakai air. Jadi pas giling dikai banyu biar nggak gampang Oh, gilingnya, kemudian dijemur. Biar cerinya gampang lepas. Nggih. Ada yang kemudian digiling, dipakai air, direndam, itu full wash. Oh. Direndam, kemudian kopi yang bagus akan terendam, yang jelek akan naik. Oh, Itu full iya. wash. Kemudian ada juga yang kopi dari awal nggak dikasih air, dikeringkan langsung, itu natural proses. Nah, ada full wash, semi wash, natural proses. Ada yang bind, ada yang fermentasi tersendiri. Nah, Nek fermentasi ya Mas. fermentasi ada fermentasi tersendiri dari teman-teman, ada yang pakai aerob dan anaerob. Wah, wis seru meneh, wis gak nutut ta dhewe. Bahasa kimia. Jadi ada yang aerob dan anaerob itu. Iku aerob itu pakai apa Mas? Mungkin ono sing tertutup, ono sing terbuka semi gitu loh. Mungkin kira-kira di fermentasi dengan kondisi tertentu. Itu biasanya ada rasa yang kecut-kecut opoan itu. Mungkin kira-kira itu. Gampangane ngono. Kemudian ada yang dicerna mohon maaf di perutnya hewan luwak. Lah, itu kan difermentasi di perutnya luwak. Iku. Termasuk sing nang Thailand iki gajah. Gajah, kalau gajah lah. Ndahne ambune. Tapi enak, dan larang. Itulah. Enggak, ketika metu kan mambu toh. Sebenarnya kalau ke pengalaman kita di kopi luwak itu ketika keluar itu enggak tadi ada kulit ari yang belum terkelupas sebenarnya. Oh. Nanti baru digiling. Berarti hanya cerinya yang diambil ya. Kayak luwak. Nggih. Gajah mungkin lebih ekstrim karena pencernaan lebih kuat, mungkin lebih kena itu. Iya mungkin sih. Mungkin. Jadi teman-teman kadang-kadang membedakan rasanya kan Gus. Kalau kopi yang standar digiling biasa di wet process katakanlah. Itu keluarnya lebih strong biasanya. Wet process ya apa? Di wet process. Wet itu basah, wet. Oh, wet process. Itu white ya. Bukan wet process. Jadi, proses basah. Proses basah itu lebih kuat rasanya, lebih strong. Umumnya itu wet atau semi full wash atau semi wash. Umumnya itu. Tapi kalau ada di apa namanya? Di natural, ambunnya lebih wangi. Nah, kalau kadang konco-konco enggak familiar. Oh. Matahari itu lebih enak saja. Lebih keluar cita rasa aslinya ya Mas ya, nek natural ya. Nggih. Tapi lebih wangi. Kalau Arabica lebih wangi. Ada juga yang kelewatan tadi yang kering tapi honey proses. Tadi di cerinya istilahnya apa? Dipecahi tapi tidak sampai terkelupas sehingga gula ceri itu akan merasa pada lebih menimbulkan rasa manis. Honey proses senengnya itu. Honey proses. Honey proses. Madu. Jadi ceri ini madu tutu. Ceri ini kan memang atau kulit merahnya itu dikelupas tapi tidak sampai terkelupas, dipecah. Itu kan mengandung gula. Berarti dioptimalkan gulanya. Di karamel mungkin kira-kira. Dikering kemudian ketika itu meresap akan menambah cita rasa itu untuk di kopinya. Nah, teman-teman tidak familiar biasanya. Biasanya kalau yang aneh-aneh itu enaknya di V60 kayak gitu-gitu itu tadi. Seperti yang kemarin itu nyambungnya ke situ. Nyambungnya kalau penyeduhan. Dan roasting dan penyeduhan. Ini pengaruh ke hasil akhir yang diharapkan. Nah, ini kan balik mana Mas ya? Ini wong awam Mas. Iya, cocok. Ini misalnya untuk karakteristik orang pada umumnya atau orang-orang yang sing kaya aku ini sing biasa ngopi nang warung kopi biasa di omahan. Iku model processing sing ya apa? Sing aman, sing familiar untuk saya untuk kita. Familiar biasanya kalau yang biasa dipakai di full wash atau semi wash atau bisa juga model yang lain enggak apa-apa. Cuman biasanya kalau orang-orang yang awam, teman-teman pakai gula, roastingnya agak digelapkan sehingga rasanya lebih familiar gitu loh. Tapi di kampung-kampung yang punya penghasil kopi juga sama, di secara natural tapi goreng rada peteng. Jadi tetap rasanya agak pahit gitu loh. Agak kebakar. Iya, maksudnya sini yang ngomongnya sukan. Jadi kan agak ini istilahnya nek gampangane gosong lah. Nggih, gosong. Jadi kalau teman-teman penikmat kopi biasanya milih iki full wash menjadi cita rasa tersendiri. Nah, ini secara fisik Mas. Nggih. Memang kelihatan antara yang semi wash, full wash, dry, natural, kelihatan. Atau yang di honey itu. Kelihatan. Physically kelihatan ya? Kelihatan kalau belum di roasting loh ya. Kelihatan.
agak pucet atau agak ada bekas-bekas karamelnya, agak hijau, agak bersih itu kelihatan. Kalau di semi wash biasanya rada apa ya, skamnya masih sedikit ada. Kalau yang full wash biasanya agak bersih karena dicuci bersih sih. Dicuci ya. Ya, kalau yang natural biasanya agak kering, agak kuning-kuningan. Kalau yang ini agak bekas coklat-coklat di bijinya. Mungkin karamelnya masuk. Karena untuk orang yang awam tadi kan apapun bijinya, tinggal roastingannya agak digelapkan. Nah, untuk orang sing mulai ngerti lah mungkin. Mulai semangat belajar semangat belajar. Iku kira-kira guys sing Mas. Prosesnya yang mana yang cocok? Monggo, karena kebiasaannya kan teman-teman kalau yang mulai suka kopi, mulai seneng kopi itu kan aku nyoba kopi Kintamani. Besok kopi nyoba Gayo, besok Toraja. Mereka ingin merasakan sensasi yang berbeda. Lah masing-masing pengolahan biasanya menimbulkan pengalaman rasa yang berbeda. Lebih seneng gitu loh. Itu biasanya. Makanya kita bisa kemana-mana untuk rasa ini. Tapi itu juga menambah apa ya? Wawasan lah kasaran, wawasan rasa, cita rasa bahasanya. Itu sih. Kan ya jenenge wong belajar, penasaran. Penasaran. Kopi tahu tak gurung. Tak gurung kan mesti ngono. Aku nek ini kadang kan di sebelah di Tegur Sapa. Kadang ya di Semut kene. Aku gawekno kopi sembarang. Kan ngerti konten kita toh. Tak kandhani, aku belajar ngopi iki. Pernah digawekno sing apa Mas? Sing espresso karo banyu iku. Americano, long black. Pernah Americano atau dan juga pernah long black. Bedane opo sih tak takoni. Nah, long black itu ternyata sing banyu dhisik apa anu? Long black itu gak banyu dhisik. Banyu dhisik ya? Air dikasih espresso. Nek Americano espresso dikasih air. Hanya proses itu kan. Awas balik lho. Barangkali kuali nanti komen lho. Iya. Komen kalau aku lali aku salah. Podo. Lah itu bedane nang opo sih kira-kira? Nah, tak tanya kan. Ya hanya prosesnya itu. Nek rasa silakan bedakan sendiri. Iya. Mulai rotok belajar Pak. Iya. Karena anak konten iki. Iya, betul. Soalnya konten-konten katakanlah bukan edukasi, konten berbagi wawasan tentang kopi itu kan sangat menarik. Kadang kapan hari kita masuk ke daerah tertentu, kopi ini kok pekat, kental, terus gilingannya lembut, halus, white, tapi kok enak, khas. Itu kan juga wawasan juga bagi kita. Lagi tak tahu ini gorengnya piye Pak? Pokoknya ini Mas tak lihat, ini serem loh goreng. Tapi kemudian itu muncul cita rasa yang khas lah. Iya. Nah itulah yang kita melalui mungkin konten-konten semacam ini menggali cita rasa lokal atau cita rasa apa yang tradisi diunggulkan oleh kafenya atau daerahnya betul. Sempat aku juga tang daerah Sarang, Pondok Sarang, Rembang. Nah itu waktu itu tahun piro sih lali aku. Pokoknya suwe lah. Gak enak kita umur. Sebut menang apa gak kerungu. Soalnya kita umur, nek ngomongno iku. Aku main di tempat teman saya. Aku itu kalau waktu itu kalau kena kopi, langsung ngejer Mas. Apa meneh durung sarapan, keringat dingin dan lain-lainnya. Pas nang Sarang dijak ngopi, belum sarapan. Cingkire sakmene iki kok espresso iki. Lah bubuk kopi ini ketika tak ombe, entek iki ya. Separuh nih Mas. Wis. Keras banget. Nah, aku gini, iki gak apa-apa tak ngombe. Aman. Bubuk kopi ini separuh, airnya separuh. Dan bu nek gulane piro gak ero. Waktu kan masih gula. Umumnya santan dan umumnya di Sarang juga pakai gula. Nah, itu tapi kok aku dalam sehari gak apa-apa. Iki aku ya penasaran karena menurut mindset pikiran saya waktu itu nek wis kena kopi dan memang terjadi. Langsung keringat dingin. Nah, iki untuk orang-orang yang bermasalah dengan lambung. Iki kira-kira jenis perlakuan yang kayak gimana yang aman? Biasanya kalau teman-teman yang coba dapat mungkin sebelum ngopi sarapan. Bisa ini wetengi lah. Borot. Ojo kosongan lah ya. Kemudian hindari gula. Maksudnya dikucak kakek lah gula. Oh ya. Terus hindari mungkin zat tambahan yang lain. Nah, kemudian untuk kopinya
Kalau memang belum familiar, cari yang agak nggak terlalu kental biasanya kadang-kadang. Oh, semacam apa Lebih iki? lebih anu ya. Drip-dripan ya, lah V60 lah. Nah, V60 kira-kira itu gitu. lebih aman. Nggak terlalu keras. Kemudian Hmm. untuk selera kan monggo kan. Kadang-kadang wong iku petenge wis lara tapi ngeyel. Senengan kuwi iku bablas nek yo wis lah ya berat. Itu kita. Iku sangu promak Mas. Sangu obat mah nek. Obat mah. Kadang-kadang kan memang kesukaan dan dia berani sakit demi cita rasa ya babang. Sok kata gak oleh. Jadi itu. Jadi untuk tipnya cari biji kopi yang agak roastingnya gelap, biasanya nggak terlalu kecut. Karena orang kan terasumsi ketika rasa asam itu kecut mesti utang loro. Asumsi ini Dewi padahal ya mungkin enggak gitu loh. Bisa jadi. Bisa jadi. Jawabannya bisa jadi dok. Ngorong-ngorong. Gara-garanya gum sarapan. Iya. Jadi itu. Jadi kalau kembali kepada kopi ini apa keunggulannya? Apa misalnya dalam artian keunggulan ini nek kopi misalnya honey proses itu apa? Ada cita rasa manis misalkan. Ada cita rasa apa keluar itu? madunya. Nah, itu yang dari cherry ya madunya ya. Nah itu yang sobat ngopi sekalian kadang-kadang ayolah kapan-kapan nyoba gitu. Oh iya. Jadi sensasi itu barangkali bisa nanti apa ya, berbagi cerita. Dirasakan bareng-bareng. Iki mah aku oleh undangan kok Mas Waryan. Nggih. Nah kemarin itu secara nggak sengaja saya ini ada 2 teman nawarin kopi, Mas ono kopi cherry bagus, dikasih fotonya, tak ambil toh 2 kilo, maunya sebanyak, teman tak tester 2 kilo hasil kebun kita, teman kita maksudnya di daerah Wonosalam, cherry-nya orang kesana bisa bilangnya Asisa, corok ini Excel Sam, petik merah, mau enak itu, kayaknya apa dry proses. Terus juga kemarin dapat kiriman juga dari teman-teman mana sih kemarin, aku Arabica Gayo, tapi natural proses, enak itu. Biasanya berarti yang sering kali sampean seduhkan untuk saya. Wah, kayak enak ya. Soalnya nek rono dikai kopi soalnya. Siap. Seduno. Iku yang bukan yang natural proses ya umumnya. Bukan. Kalau di rumah yang banyak itu biasanya semi wash atau full wash. Kalau yang natural, yang honey proses itu kan kadang-kadang ada tapi pesanan khusus. Atau minimal tester atau tak OBDW kasarannya itu baru kita buat yang itu. Berarti petani sendiri jarang ya melakukan natural proses ya? Sekarang mulai orang-orang mulai sadar dengan itu dan mulai bergerak ke situ karena secara harga natural proses itu sedikit lebih mahal. Dan prosesnya agak lama dan berisiko tinggi sebenarnya. Karena misalnya dijemur kan, karena kita nggak tahu kopi itu dijemur kan kondisinya seperti apa, berapa. Terus tentang seringnya bareng bedo kan ya. Itu. Hari ini panas tapi udaranya kering, tidak ada angin. Itu. Risikonya lebih tinggi, tapi secara harga ketika itu jadi kasarannya lebih mahal sedikit lah, selisih 10% lah mungkin dari yang normal. Karena prosesnya handmade. Tapi kalau yang teman-teman ekspor itu biasanya lebih suka yang seperti itu biasanya. Yang natural proses. Lebih natural. Cuman kadang-kadang roastingnya angelnya karena nggak cara bahasanya nggak seragam, uniformity-nya beda. Iya. Kadang-kadang apa ya istilahnya bahasanya gawe roasting profilnya itu angel. Cuman ya tantangan aja, tapi bisa, tapi kadang-kadang iki piye karena kelembabannya kita nggak beragam lah, nggak seragam loh. Iya. Itu rada angel. Kalau full wash dan semi wash kan kelihatan sedikit lebih bisa diatur lah, kan ada mesinnya pengeringnya juga bisa ada alatnya khusus. Nek natural proses tidak ada hubungannya dengan mesin. Dan semuanya dari alam. Lah kadang-kadang itu untuk roastingnya itu beda. Lah teman-teman juga untuk nyeduhnya juga sama, Gus. Aromanya kan sedikit lebih wangi mungkin. Orang-orang kan enggak seneng, enggak familiar gitu loh. Jadi akhirnya ketika roasting ini butuh apa jenis feel khusus. Ketika nyeduh pun butuh feel khusus. Nah, yang menikmati juga kadang-kadang kok gini masih gayo kok gini gitu. Kita mani kok gini, padahal enggak. Itu beda perlakuan. Pernah kejadian, saya sendiri juga pernah loh, gayo kok gini. Loh, gayo ini emang piye emang itu
kopi habis lelang. Kopi juara lelang. Oh iya. Wah, iya kopi kok Kopi enak. dilelang pisan. Oh, kok enak ngene yang tak aneh. Ada teman kan kok enak ngene, kok aneh ngene. Ternyata kopi itu habis lelang. Heeh. Juaranya entah enak berapa tapi dikasih tester enak ini semua. Masuk ini aku. Jadi feel-nya beda lah. Orang yang nggak familiar. Loh kok kayu kok gini, teman kok gini. Nah itu kadang-kadang terjadi di kita sehingga seharusnya hal yang lebih baik kita nggak paham ketika enak. Sesuatu yang baru. Nah, Itu makanya butuh bertukar pengalaman seperti ini. Makanya berarti enak loh. acaranya not public. Not public. Gak umum. Gak umum. Sehingga kadang-kadang kan pernah kejadian gini. Teman saya itu pesen kopi 2. Satu Arabica, satu Robusta untuk oleh-oleh. Ya, karena orang kan familiar dengan Robusta terus. Ya. Robusta pahit kayak gula kan kental enak. Kasih susu macam-macam. Dikasihkan ke saudaranya. Dibilang yang Robusta itu enak gini. Nah, saudaranya bilang, "Sini gak enak kejutan gitu tuh." Iya. Enggak Mbak, saya pilih yang kecut tadi, yang itu yang enak. Baru kaget, oh menurut itu kan juga terjadi gitu. Awal-awal kita juga seperti itu, kopi kok kecut gini, kopi kok hijau gitu, aneh gitu loh. Jadi enggak familiar aja sebenarnya. Jadi konten-konten kopi, konten-konten untuk berbagi wawasan tentang kopi itu kan beragam. Jadi kadang-kadang bukan mengedukasi tapi memberikan wawasan lah, cek ngerti. Artinya berbagi cerita lah. Iya. Gampang aja ngono. Dan umumnya konten-konten kopi bukan ngobrol, Mas. Gak ngobrol, Tutorial. Lah kira tutorial piye? Karena misalkan nyuwun sewu, kedai A dan kedai B itu sama-sama baik, sama-sama bagus, sama-sama enak. Loh, karena masing-masing mengembangkan potensinya masing-masing. Iya. Misalnya jenengan, aku tak seduh ngene Mas, ngene. Kan mungkin dengan cara itu jenengan yakin memaksimalkan rasa kopinya. Yang sisi ini. Saya juga misalkan ini di sana. Pada api gitu loh. Iya kan karakteristik kopi sendiri, biji kopi sendiri kan bisa jadi muncul fruitinya yang mau dibuatkan mana. Bener. Mau pisangnya bener. Atau rambutannya atau yang mana kan bisa diatur ngono kan. Betul. Ya. Diupayakan semaksimal mungkin. Nah, itu kan kadang-kadang makanya ketika hari ini ada konten dengan konten seruput ini ya luar biasa artinya. Tapi ngobrol toh. Ngobrol toh. Lah nanti kok ya kok tak kayak gambar lah. Jadi paling tidak awal ini kan minimal teman-teman sobat ngopi kita tahu jenis-jenis ini meskipun kerabat. Nah, mungkin nanti ke depan iki lho contohnya dry proses. Kira-kira testernya seperti ini. Ya kok jalan-jalan naik. Siap. Ya kapan kita agendakan lah. Pokoknya lek jenengan wis gak musim iki lho, Gus. Musim terop. Iya. Kok jenengan gak terop ngene off-road podo. Ketemu iki kok. Dan ini Mas Ari kan hobinya off-road toh. Sering off-road ke luar kota. Ini yang jadi masalah juga. Harapan awal sih kita bisa jalan-jalan kan Mas ya. Bisa jalan-jalan kemana gitu, ngopi di sana sambil ngobrol dan ngicipi menu-menu kopinya atau menu-menu yang lain di kafenya. Tapi sementara ini karena masih usum teropan dan Mas Ari seneng-senengnya bongkar pasang mobil. Tadi sementara kita kasih konten prolog dulu. Konten pengantar. Nanti kan kita dari kedai ke kedai ada yang enak apa, mungkin tempatnya di mana kan bisa kita kirim ke sini teman-teman sobat ngopi. Terus ini Gus, yang tidak kalah pentingnya kami juga menyampaikan para sobat ngopi ketika di suatu daerah ada kopi apa yang khas. Itu menurut saya itu pasti itu proses panjang. Iya, ada sejarahnya. Mesti kita cari orang. Contohnya kalau di Dawar itu kopi saring. Jadi kopi ini podo ae. Tapi kan ada khasnya lah. Itu yang Indonesia itu punya kayak gitu banyak variannya. Perlakuan kopinya sendiri. Terus gilingi, kasar, bersihan, kan kasar, nyembur itu luar biasa. Saya yakin sobat ngopi semua penasaran. Yakin bisa. Ya kok ayam laku-laku Mas. Siap. Cek istilahnya cek BT kita ngopinya. Pokoknya coba sepeda kuat. Aku ya gak kuat ngolat ya Mas. Aku nyerah. Ya apa nek ngene ae. Aku budal sepedaan sampe nang kono nggo alatku.
Kan ono sing pick up itu orang pick up. Kok orang pura-pura di syuting. Iya. Gitu. Ini rencana kan nanti coba kita komunikasi sama teman satu di sini, ada salah seorang pegiat kopi juga masih muda. Teman-teman di sini jarang lah. Kalau mungkin kita komunikasi nanti kalau cocok waktunya, maksudnya Anjanengan dan saya itu loh. Arek sih kita cocok waktunya kan enggak cocok. Iya. Nggak Nyocokno waktu sing angel. nanti kita bisa main ke sana sharing. Dia salah seorang antusias kopi yang cukup apa tak pikir ya cukup militan pikir. Saya senang gitu loh. Iya, Sering iya, latihan iya. dan kebetulan sudah buka di rumah. Oh, di Kapan-kapan sambangi lah. Oke lah Mas. Siap. Oke, sobat ngopi. Siap. Ngomongin tentang proses ngopi. Nggih. Proses sebelum di Di roasting. roasting. Dari biji dari petik Nggih. ke biji kopi yang Nggih. siap roasting. Panjang, Gus. Panjang Dan ya. banyak hal. Iya. Gak semudah yang dikira. Iya. Kadang-kadang wong iku koyoke modern nih, enggak. Iya. Kira-kira ngono, Gus. Iya. Oke, sebelum kita tutup, Nggih, siap. ayolah nongkrong bareng. Nongkrong bareng, Ya, siap. ini sementara kita pakai untuk yang konten tetap, beberapa konten tetap ada di Jalan Kausman, Nggih, siap. di Cafe Semut. Sampai semut. Kemarin ada sobat ngopi yang komen di TikTok, itu tepatnya mana? Kita nomaden hasilnya. Cuman beberapa konten memang ada tempat tetapnya. Nggih. Nah, karena kita nomaden, kalau ngumpulnya di mana, sing cedek karo omahku Iya. wae. Soalnya gampang. Iya. Ninggalno anak iku rada angel katanya. Aslinya gak anak itu, ibu Agak nyebut. Oke, sobat ngopi. Siap. Terima kasih untuk Terima yang kasih. hari ini berprogres menyumbang subscribe-nya Siap. dan grow terus hari Dulu ini. terus, alhamdulillah. Sampai hari ini 617 tadi. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa tonton konten ini dan Nggih. konten-konten yang lainnya sampai Nggih. habis karena jam tayangnya masih panjang, Masih panjang. Siap. kurang 3 ribuan. Ribuan. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau ada saran dan lain-lain yang Obrolan bisa di kolom asik komentar. di warung kopi. Saya Bang Najib dan Tak pandang pangkat undur diri. atau Sampai jumpa. profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.